menggunakan sedaya nikmat kagem model ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berulang kali kita sampaikan bahwa nikmat ini adalah sifatnya titipan. Yang namanya titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap apapun, sekecil apapun nikmatnya kita terima hari ini, bentuknya kesehatan, umur, kesehatan mata, semuanya akan ditanyakan peruntukannya untuk apa. Maka pastikan sedaya nikmat betul-betul kita bisa efektif gunakan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil ngantos kita dititipi nikmat, kok justru malah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sepindah kali kita saged kepanggihan setelah 35 hari ya, kita berlalu untuk melewati waktu-waktu. Mudah-mudahan waktu yang lewat betul-betul tertulis baik oleh Raqibun Atid, karena setiap apa yang kita laksanakan sepanjang hari ditulis oleh malaikat dengan sifat Raqibun Atid. Itu nama sifat sebenarnya, bukan nama malaikat ya. Nama sifat yang artinya selalu hadir dan selalu mengawasi. Raqibun Atid. Maka kita betul-betul berharap mudah-mudahan catatan malaikat bagus ya, sehingga pada saatnya nanti kita baca kita bangga ya. Sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Insyiqaq di juz 30 bahwa setiap kita akan membaca kembali tentang apa yang kita buat di bumi semuanya ya. Dari dengan mulai mukallaf terhitung balik, maka ditulis seluruhnya, perkataan kita, penglihatan mata kita kemana, tangan kita, kaki kita melangkah kemana, semuanya ditulis rapih tanpa ada yang tertinggal ya. Maka hitung-hitung ya, setiap kita melakukan sesuatu, oh ini dicatat seluruhnya dan akan kita baca kembali ya. Barang siapa yang menerima dari sebelah kanan maka dia termasuk orang yang beruntung kitabnya. Barang siapa yang menerima dari sebelah kiri maka orang yang merugi. Barang siapa yang menerima dari belakang maka dia adalah orang yang celaka. Maka kita berharap menulis kitab kita dengan baik, dengan banyak amal soleh. Karena semua amal soleh kita dicatat oleh Raqibun Atid. Baik Bapak Ibu semuanya, insya Allah mulai malam hari ini kita belajar berurutan, mulai dari tentang bab sholat ya, yaitu tentang syarat sholat. Sebagaimana sudah pernah saya singgung, ada 9 syarat sholat menika Islam, berakal, mumayyiz, mengangkat hadas, hilangnya najis, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat dan niat. Ini saya agak cepat, nanti lihat lagi di video aja karena kalau lambat-lambat nanti nggak dapat banyak. Nah, sebelum sampai ke situ saya ingin mengingatkan bahwa hari-hari ini musimnya musim seperti ini ya, musim hujan. Maka banyak tantangan untuk menegakkan kegiatan di masjid. Maka ingatlah kaidah ini ya, Rasulullah bersabda, makana aktsaro fi'lan kana aktsaro fadlan. Kata Rasulullah, apapun yang cara memperolehnya sulit maka pahalanya besar. Ya, dengan tindak dalam kondisi terang benderang ngaji dengan hujan lebat, dengan tidak itu beda pahalanya, lebih besar yang besar hambatannya. Jadi makanya kalau hari-hari ini dengan sekarang subuh lebih pagi, kemudian masih dingin, mungkin hujan rintik-rintik, kalau jenengan tetap berangkat itu pahalanya jauh lebih besar. Demikian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kaidahnya apa? Makana aktsaru fi'lan, nopo-nopo ingkang banyak kesusahannya, kana aktsaru fadlan, maka fadilahnya, keutamanya lebih besar. Nah ini memotivasi buat kita kalau hujan malah mangkat gitu. Jadi semakin kuat kita di dalam beribadah. Sebagaimana saya sampaikan dengan saya hampir setiap pagi dijemput sebelum jam 3. Sebelum jam 3 sudah dijemput oleh jamaah ya, untuk ceramah pagi gitu. Kadang-kadang kan jenengan tahu jam 3 pas lagi gede-gede di hutan tuh. Jadi saya berangkat dalam kondisi terus itu, Masya Allah. Tapi karena tahu kaidahnya jadi nikmat, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa nyalurkannya dengan juga. Semangat ini tetap nyalurkannya dengan. Karena waktu kita terbatas Bapak Ibu. Waktu hidup kita di dunia itu terbatas banget. Sebagian saudara-saudara kita meninggal. Jadwal saya di tempatnya Bu Yuni yang di Jojora harusnya minggu lalu, tapi minggu lalu ada yang meninggal. Ini minggu lalu ada yang meninggal, makanya saya malam digeser malam ini. Jadi double malam ini. Seharusnya minggu lalu. Nah itulah kadang-kadang meninggal itu bisa sewaktu-waktu. Maka kita persiapannya harus efektif dan efisien. Setiap waktunya harus kita gunakan sebaik mungkin. Baik, kita masuk di syarat pertama menika Islam. Syarat Islam ini disebut di dalam Quran surah At-Taubah itu 17.
dan Quran surah Al-Furqan 23. Sepindah balik dengan boten kedah langsung apal sakniki. Inilah mengapa saya rekam supaya jenengan saged ningali malih teng griya. Nanti di rumah jenengan catat. Demikian cara saya belajar. Saya kalau belajar itu sangat serius. Istri saya tahu persis saya kalau belajar itu sangat serius. Apalagi persoalan agama itu persoalan yang dibawa sampai ke yaumil akhir. Kalau kita lewat waktu kok kita nggak belajar, ruginya luar biasa. Di menika Quran surah At-Taubah ayat 17. Ini menunjuk bahwa tiang ingkang salat niku kedah agaminipun Islam atau ibadah seluruhnya akan diterima jikalau dia Islam. Orang non muslim apike kaya ngopo tetep mboten tercatat baik di sisi Allah. Gini apa nggih? Maka jenengan bersyukur betul jenengan ditakdir oleh Allah meskipun taksi Islam keturunan ya. Jenengan Islam sebab bapak ibu jenengan Islam loh. Nah, ini yang perlu kita dalami nggih. Bahwa Islam keturunan itu nggak cukup, supaya dengan paham itu harus belajar betul, bukan namun warisan. Allah berfirman, maka nalil musyrikin ayat muru masjid Allah. Tidaklah pantas orang-orang musyrik kok meramaikan masjidnya Allah. Dikatakan syahidi ala syahidina ala anfusikum, syahidina ala anfusihim. Mereka telah menyatakan di dalam dirinya bil kufr, dengan menutup. Kufur itu menutup diri. Dia menyatakan saya kufur, saya menutup diri dari Allah dan Rasulnya. Inilah dikatakan orang tidak beragama Islam. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang sia-sia amalnya. Dikatakan wa fin narihum khalidun, dan dia di neraka jahanam selama-lamanya. Jadi kalau tidak punya la ilaha illallah, apapun kebaikan yang dibuat di dunia itu hilang. Ulaika, mereka itulah yang habitat a'maluhum, amalnya itu sia-sia. Nah, ini menjadi dalil bahwa setiap perbuatan terkait dengan ibadah itu harus dia punya la ilaha illallah untuk tercatat menjadi perhitungan amal di yaumil akhir kelak. Nah, inilah mengapa kita mempelajari kalimat la ilaha illallah dengan sempurna. Nah, jadi karena kajian kita 35 hari sekali, yang saya tekankan persoalan akidah. Jadi kita belajar sholat, tapi sebenarnya belajar akidah. Untuk belajar fikihnya dengan nanti bisa belajar di rumah, baca-baca tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara zakat dan sebagainya bisa dibaca-baca insya Allah. Saya lebih menekankan kepada bagian yang lebih inti, yaitu masalah akidah. Kemudian juga Quran surah Al-Furqan 23, Allah berfirman, faqadimna ila ma'amilu min amalin. Nanti di yaumil akhir kata Allah akan diperlihatkan seluruh amal yang dikerjakan di dunia akan diperlihatkan ke semua orang, termasuk orang yang tidak punya la ilaha illallah, diperlihatkan. Jadi memang Allah akan perlihatkan kepada setiap orang buah dari hasil kerjanya di dunia. Kemudian faja'alnahu haba'an manthura, tetapi mereka yang tidak punya kalimat la ilaha illallah alias buatan Islam dijadikan habaan mansuro, dijadikan debu-debu berterbangan buatan kagem. Nah, ini menjadi dalil bahwa setiap apapun yang kita buat di bumi ini akan bernilai baik di sisi Allah jikalau kita punya kalimat la ilaha illallah alias kita beragama Islam. Nah, ini menjadi dalil bahwa syarat sholat yang pertama adalah beragama Islam. Di antara dalilnya adalah Quran surah At-Taubah 17 dan Al-Furqan 23. Nah, ini dieling-eling, jadi dieling-eling supaya dengan bisa kuat, kuat menanam betul di dalam hati bahwa saya terus jaga la ilaha illallah itu dengan sempurna. Sebab ini menjadi syarat seluruh ibadah, bukan hanya sholat. Nah, kemudian syarat sholat yang pertama Islam, sesungguhnya ini menjadi syarat seluruh ibadah kita. Nah, itu dua ayat sudah kita catat, mudah-mudahan dieling-eling. Kemudian saya ingin memperdalam bagian Islam itu menika tentang kalimat la ilaha illallah sebagaimana sudah pernah saya sampaikan. Nanti saya ulang sedikit dan kita tambah materinya. Menika ketika disebutkan wala ilaha illallah hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah. Para ulama menyebut kalimat la ilaha illallah niku kalimat tauhid dan dia adalah miftahul jannah, dan dia adalah kuncinya surga. Nah, ini harus dipegangin terus ini. Jadi kita tuh berjuang mati-matian di dunia ini jaga kalimat la ilaha illallah.
Tanpa kita punya kalimat la ilaha illallah, maka nggak ada artinya apa-apa semuanya. Kemudian lakin, ya, akan tetapi para ulama menyebut kunci ini hadal miftah, kunci ini la yatahaqqaqu amaluhu, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya illa kecuali, ya, kecuali ida hukiko suruto hadhil kalimah, kecuali dipenuhi syarat-syarat kalimat ini. Itu bisa jelas ya. Nek mung la ilaha illallah tok sen sanjang manuk wis saged manuk. Nggih, manuk bewa saged. Tapi sayangnya tidak cukup hanya dengan itu. Ya, ada orang nanti kalau saya mau meninggal, tulisannya ditulis ngageng, tengah papan tulis la ilaha illallah ben aku iso maca. Kalau enggak dipenuhi syaratnya jadi kan enggak saged maos menjelang meninggal. Apa nek kira-kira aku sap loro tak ngapal ke la ilaha illallah, mboten saged. Mboten saged. Karena apa? Tidak akan bermanfaat buat dirinya illa kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Dan ini tertulis dalam kitab Sahih Bukhari. Ini kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ketika ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, dikatakan, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga? Dijawab, qalu bala, tentu saja la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin, tetapi ma min miftahin, setiap miftah itu illa walahu asnan, setiap miftah itu pasti ada asnan. Asnan gimana? Kalau apa? Kalian boten gerigi, gerigi. Kunci boten saged polosan kata enten gerigi. Nah, gerigi nikulah yang namanya syarat la ilaha illallah. Ini namanya kunci motor, kunci rumah kan boten saged. Sebab itu gerigine. Nah, riyen sudah pernah saya singgung, syaratnya ada berapa tes kelingan? 7. Ya, ada 7. Nggih menika yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga as-sidqu atau jujur, kemudian ikhlas, kemudian nomor 5 itu al-mahabbah atau cinta, yang keenam al-inqiyad yaitu tunduk patuh, dan yang ketujuh adalah qabul menerima. Nah, kita akan bahas satu-satu insya Allah ya, supaya menjadi pengertian buat panjenengan. Yang pertama bab tentang ilmu. Bab tentang ilmu. Di masjid lain itu satu bab satu itu biasanya bisa 3 sesi. Ini saya buat mudah-mudahan satu pertemuan 2. Mudah-mudahan. Ya, saya singkat-singkat ya. Jadi yang pertama adalah ilmu. Dalilnya apa? Quran surah Muhammad ayat 19. Kata Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, pahamilah, mengertilah tentang kalimat la ilaha illallah. Baru panjenengan beristighfar kepada Allah. Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah daholan jannah. Sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah mlebet surga. Ingat, ada hadis lain. Mboten cakap namung hadis niku tok. Rasulullah bersabda, man mata sing sinten kemawon sedo wa huwa ya'lamu, sementara dia ya'lamu niku artosipun memahami, mengerti, mengamalkan konsekuensi ini pun nggih, annahu la ilaha illallah dakhulal jannah. Nek jenengan ngertos tenan, paham tenan, mengamalkan tenan, nembe dengan lebet teng surga. Itu nggih, makanya semindah malih nek mung kondo la ilaha illallah tok, mbok menawa wong Kristen ora saged wong Kristen. Wong Kristen sakniki nek ana Allahu Akbar harus niku sakniki niku. Astagfirullah jeneng sami to jenengan. La ilaha illallah niku to. Yang non muslim kalau kaget gitu loh. Seperti itu tentu saja berbeda, ya. Berbeda kondisinya. Jadi kalimat la ilaha illallah yang dia adalah kunci surga bermanfaat jika dipenuhi syarat dan rukunnya. Jadi yang pertama adalah ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Ilmu tentang kalimat la ilaha illallah terkait dengan rukun, maksudnya rukun la ilaha illallah. Enten kalih rukunipun, yaitu la ilaha dan illallah. La ilaha tidak ada sesembahan, boten enten rob. Baru kemudian illallah menetapkan. Jadi 2. Yang pertama meniadakan, bahasa Arabnya namanya nafi atau nafyu. Kemudian yang kedua isbat, menetapkan. Jadi kita ngerti syarat rukun la ilaha illallah pinten kalih nopo an nafyu wa isbat.
meniadakan dan menetapkan, dan ini harus selalu hadir dua-duanya bareng-bareng, mboten angsal namung setunggal tok. Pak jenengan percados sekali Gusti Allah, ya percados ini lebih setunggal itu, yaitu illallah. Jenengan kata melengkapi dengan di samping saya percaya kepada Allah, saya juga percaya kepada selain Allah, itu la ilaha. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menjadi sempurna jikalau dua-dua paket ini datang. Jenengan percaya sekali Gusti Allah, percaya masa ora. Jebul pasar dagang jenengan golek-golek. Supaya laris, piye to nggo laris banget. Jebul nganggo anggon-anggone itu berarti jenengan kehilangan kalimat la ilaha. Paham nggih? Makanya harus hilang betul. Enggak ada tempat kita memohon, meminta, pengen laris, berkeluar kecuali Allah tok. Jadi satu-satunya alamat ibadah itu hanya Allah. Boten enten liyane. Nek jenengan boten dipenuhi rukunnya, batal la ilaha illallah jenengan. Inilah orang-orang yang nanti ketika menjelang wafat susah mengucapkan la ilaha illallah. Susah karena dia tidak memenuhi rukunnya. Jadi orang-orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna adalah orang-orang yang menghadirkan di dalam hatinya, bener-bener kok saya dagang ya minta larisnya ke Allah, nggak ada urusan dengan selain Allah. Nah ini harus menjadi pengertian yang dibawa terus-terusan untuk kita semua. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya Quran surah Al-Baqarah 256. Ini dengan sebagian sudah hafal. Faman yakfur bi thaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini lanjutannya ayat kursi. Ini lanjutannya ayat kursi. Jadi dikatakan faman yakfur, ini kalimat apa ini? Sing sinten kemawon yakfur, boten percados bi thaghut kepada sesembahan selain Allah. Kalimat apa itu? Di dalam la ilaha illallah. Kalimat la ilaha. Gitu? La ilaha boten enten sesembahan. Alias boten percados sesembahan selain Allah. Faman yakfur, sing sinten kemawon boten pitados bitogut dengan togut niku istilah untuk sesembahan selain Allah. Togut itu definisinya ngaten Bapak Ibu, segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Contoh iblis niku lak ridho pengen disembah kok iblis. Nabi Isa niku togut sanes nggih, sebab Nabi Isa disembah nilak Nabi Isa mboten ridho. Nah niku makanya dikatakan togut nggih menika napa-napa ingkang disembah selain Allah dan dia ridho memang ingin disembah. Nah fama yakfur sing sinten kemawon boten pitados dumateng sesembahan selain Allah. Nah itu kalimat la ilaha. Nggih saged dipahami sampai di sini nggih? Peniadaan boten pitados. Wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah. Kalimat apa itu? Illallah. Illallah. Jadi di dalam ayat Al-Baqarah 256 disebutkan fama yakfur bi thaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sing sinten kemawon boten pitados sekali sesembahan selain Allah dan dia percaya kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada pegangan yang sangat, tali yang sangat kuat. Nah ini dalil bahwa la ilaha illallah niku memang sepaket, boten angsal namun illallah tok, boten angsal. Percaya tok kali Gusti Allah itu boten cukup, tapi percaya kali Gusti Allah dan boten percaya kepada selain Allah. Makanya istilah syirik itu bukan menyembah selain Allah. Syirik itu menyembah Allah di saat yang bersamaan juga menyembah selain Allah, itu syirik. Nek menyembah selain Allah kafir namanya, kafaro, sudah memang menutup diri dari Allah. Tapi ada orang yang jangan percaya kali Gusti Allah, percaya masa boten. Tetapi giliran ketika dia punya kebutuhan dia juga bersandar kepada selain Allah. Itulah namanya syirik, dari kata syarikat. Syarikat itu menghadirkan bareng-bareng. Ngonconi Gusti Allah, maka saya butuh yang lain supaya saya laris dagangannya. Di samping saya minta kepada Allah, saya juga pakai yang lain-lain. Itu namanya syirik. Makanya namanya syarikat, berserikat. Orang mau dagang, punya modal 100 juta, kurang jebule, ngojok konco.
Yuk koncoan yuk ya urun 1 juta yuk 200 juta. Namanya berserikat. Mendatangkan dua pemodal. Nah, demikian juga ketika jenengan menyembah Allah ora cukup jenengan, wah ora cukup ketok iki urung pati laris tak tambahi liyane. Nah, ini namanya syirik. Nah, ini kalau jenengan begitu maka batal kalimat la ilaha illallahnya. Sebab nopo rumusnya rukun itu kalau hilang satu batal rukunnya. Rukun Islam gangsal, di antaranya sholat. Jangan kondo, Allah jarane sapa sholat wajib, orang wajib sholat jarane sapa. Batal buatan Islam jenengan. Batal, sebab batal karena kehilangan satu rukun. Itu. Demikian juga la ilaha illallah rukunnya 2, kehilangan satu batal jenengan. Maka kita harus betul-betul menjaga kalimat la ilaha illallah dengan sempurna. Di antara dalil yang lain adalah Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-26-27. Itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah mboten cekap namun ucapan tok. Ingat unsur la ilaha illallah 3 unsurnya. Syaratnya 7, rukunnya 2, unsurnya ada 3. Yang pertama adalah i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan di dalam hati yang paling dalam, lahir saking hati sing paling jero. Itu namanya i'tiqad, yakin, ini namanya keyakinan. Kemudian ikrar, diucapkan la ilaha illallah. Ikrar. Nah, di samping i'tiqad, keyakinan dan ikrar, enten setunggal malih nggih menika iltizam. Iltizam niku bentuk nyatanya. Jenengan kondo, aku seneng men karo kowe, Bu. Buktine opo? Nyokok emas ora tahu. Kecak dolan ora tahu. Misalnya seperti itu. Jadi kalimat la ilaha illallah yang diyakini itu ketika diucapkan tuh ditagih. Lah buktimu ki opo? Yen kowe yakin kali la ilaha illallah, nyatane kowe diundang melung-melung adan ora mangkat. Nah, paham? Paham Bapak Ibu? Paham nggih? Sampeyan dititipi harta kon infake wegah. Itu enggak nyambung. Berarti iltizamnya enggak ada. Maka sekali lagi jenengan mengucapkan la ilaha illallah itu unsurnya ada keyakinan, diucapkan dengan kalimat, kemudian ada bentuk nyatanya. Makanya di antara dalil yakin ini adalah Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Jadi perhatikan nggih. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ini perhatikan nggih. Hanyalah tiang mukmin atau tiang beriman sing tenanan imani kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada bahasa sing tenanan, berarti enten sing boten tenanan Bapak Ibu. Ini dalam kitab tafsirnya disebut begitu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ini menika hanyalah tiang-tiang mukmin ingkang leres tenan imane. Niku nggih menika tiang percados betul kali Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Kemudian boten enten keraguan. Nih, jangan perhatikan ya Bapak Ibu. Ini dalam Bapak Ibu nggih. Masya Allah ya. Ini masalah kalau jenengan paham itu jenengan akan kuat di dalam Islam. Insya Allah ya. Terus keyakinan itu Bapak Ibu itu enggak lengkap jika tidak datang lawannya. Lawannya yakin apa? Lawannya yakin apa? Ragu-ragu. Maka disebut dalam ayatnya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa kemudian lam yartabu mboten enten ragu-ragune blas. Itu lam yartabu. Sasuki ono tangi tenan bar dikubur apa yo? Ora yo. Nah, ini ragu-ragu namanya. Dan ini yang dikatakan godaan setan dari depan. Setan akan membuat jenengan jadi ragu-ragu. Aku ki janjane nek sedekah ki entuk tenan toh balasan saya Gusti Allah. Apa ora ketok-ketok ki yo bumbuan, ketok ora lho, begitu. Nah dikatakan iblis setan hendak mengganggu kalian Bani Adam dari depan, maksudnya itu. Akan dibuat ragu-ragu. Allah paling bar mati ketok yo wis bar yo, mosok wis dadi tulang belulang utangi meneh sih. Nah itu namanya keraguan-raguan. Jarane ngau jilbab ki terus dadi muslim yang bagus. Mau jaman dek ben ora jilbab. Nek ben wae iki wong do ngau jilbab. Nek ben ora apa-apa. Subhanallah.
Itu keraguan. Ya, maka orang yang imannya tenanan niku mboten enten keraguan sama sekali. Nek teksir ragu-ragu maka belum dikatakan sempurna iman, dereng tenanan iman itu. Dibayangin Bapak Ibu. Ini perhatikan betul. Ya. Mas, dengan ngaji dengan saya itu bukan ngaji lucu-lucu. Saya ngaji dengan saya sangat serius. Ya. Karena agama itu serius Bapak Ibu. Agama itu serius. Makanya saya kadang-kadang sedih gitu kalau ada orang-orang yang rela berjalan jauh, ini sampai malam, nggak tahu dapat ilmunya apa, subuh bablas. Kadang-kadang ya mohon maaf dengan yang masih suka pergi jauh untuk ya sholawatan saya kira baik-baik saja, tapi kalau dengan kondurnya jam 1 ngantri nih nopo parkir mohon sejam, kondur pun dalu jenengan terus sare subuh orang yang masjid dan itu lagi cinta kepada Rasulullah kewalik-walik gitu. Makanya ngaji itu ya seperti ini nih ngaji. Walaupun sedikit orangnya tapi dengan paham itu lebih utama. Saya kemarin kebetulan jadwal saya dengan Amar itu punya jadwal imam di Al-Yakin, di Masjid Al-Yakin yang di apa namanya Tugu itu. Setiap hari Senin saya punya imam di sana. Saya Amar maghrib isya subuh. Gila kemarin itu pas hari itu kan, itu saya pas habis nganter dari pondok muter ke situ jadwal di Al-Yakin nabrak Pak, akhirnya saya muter lewat pasar hewan itu baru sampai ke Al-Yakin gara-gara yang acara itu. Subhanallah itu malah mengganggu nih Arab sholat kangelan ya ini malahan. Subhanallah. Bukan bermaksud menghujat, bukan, tapi cinta kepada Rasul itu bukan begitu. Cinta kepada Rasul menegakkan sunnahnya itu yang paling utama. Terus kemudian mali innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Di sini disebutkan apa bentuk ketidakragu-raguan, masih di ayat yang sama Al-Hujurat 15. Kata Allah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Orang yang imannya tenanan niku memang jihad dengan hartanya, dengan jiwanya. Istilahnya orang dulu saya di Cilacap tuh guru saya sering bilang nek imannya tenanan kio korban nganggo tenaga, nganggo bondo, nek perlu nyowo pikiran gitu. Kowe kene Islam kiyo modal tenaga lah salat wengi tangi. Ojo ora tangi mosok kejarane ki wong Islam. La ilaha illallah tenan lha mosok tangi wengi ora gelem. Mangkat subuh, melaku tindak modal tenaga itu betul. Kata Allah wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Atas nikmat yang Allah berikan pada jenengan dalam bentuk tenaga, pikiran itu memang untuk berjihad di jalan Allah. Itu loh. Harta, kadang-kadang kita dengan harta, Bapak Ibu. Saya kalau Allah izinkan, mungkin saya akan dikasih tempat, Pak Wahab. Saya kemarin kan berencana ke sini, Pak Wahab, salah satunya. Saya kemarin mau dikasih tempat plus masjidnya, Pak. Insya Allah kalau jadi ada orang mau kasih tempat plus masjidnya untuk saya urus. Walau alam, mudah-mudahan Allah jadikan urus di dekat sini, Pak, di dekat sini. Jadi ada orang yang berjihad seperti itu, ada orang yang dengan hartanya. Ini orang masya Allah, beliau itu orang yang dulunya katanya wis apa wae wis lah, wis kabeh. Tapi masya Allah di akhir masa hidupnya itu beliau itu tobat, kemudian mewakafkan tanahnya. Kemudian sedok 2 bulan setelah wakaf, Pak. Sedok 2 bulan setelah ini saya ketemu sama ibunya juga, masya Allah. Ada orang dibuat baik seperti itu. Nah ini di dalam hadis Arab disebutkan ada orang sih, akhirnya api. Ada yang seperti itu. Karena Pak mungkin hatinya janjane api. Makanya jenengan yang sudah rajin ingat hati jenengan harus karena Allah. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan." Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sing sinten kemawon pengen kepanggil kali Gusti Allah mlebet surga, dia harus ikhlas hatinya. Amal saleh itu harus ikhlas. Harus ikhlas betul. Makanya dengan koreksi, saya itu duduk di sini karena apa? Saya belajar karena Allah, Bapak Ibu semuanya. Jadi bentuk nyata jenengan mengucapkan la ilaha illallah memang ada pengorbanannya, Bapak Ibu semuanya. Sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aturan Islam begitu banyak kami terima. Sing kudu sholat, sing kudu zakat, sing kudu haji, kudu Ramadan, punya harta harus diinfakkan dan sebagainya. Berat rasanya ya Rasulullah.
Rasul bukan dua. Ini hadisnya sahih. Kata Rasulullah, wahai sahabat, sesungguhnya ada kaum sebelum kalian untuk tetap punya kalimat la ilaha illallah. Dia rela dibelah, digergaji kepalanya dari atas sampai ke bawah, sampai terbelah dua. Tetap dia nggak mau berubah dari kalimat la ilaha illallah. Ada kaum sebelum kalian, kata Rasulullah, yang dia dikuliti hidup-hidup, satu persatu dikuliti masih hidup untuk mengucapkan jangan punya la ilaha illallah, jangan sholat ya, jangan baca Quran ya. Dia dikuliti hidup-hidup. Subhanallah, Bapak Ibu. Jenengan Idul Adha nguliti sapi pun pecah mawon kadang-kadang sok rodo gilo loh. Jenengan kebayang nggak? Jenengan wantun boten nguliti sapi taksi urip. Sleset, teko boten jenengan. Kok nggak nguliti nonton boten teko jenengan. Gini apa nggih? Ini di zaman sebelum kita ada orang kowe metu yo saka Islam, ojo maca Quran yo. Nek ora tak seset iki, rela diseseti Bapak Ibu. Bayangin, ini buah dari keyakinan yang mendalam. Kita hari ini cuma disuruh, kadang-kadang disuruh infak sedikit, disuruh bangun malam, disuruh sholat duha, disuruh berbuat baik, mengeluh, disuruh ke masjid rajin, mengeluh. Subhanallah Bapak Ibu. Ketahuilah, makanya orang-orang sebelum kita menjadi pelajaran buat kita betapa keyakinan yang sempurna sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Hujurat 15 ini menunjukkan ya benar nek ngono ya la ilaha illallah itu sempurna betul. Jangan bisa mengucapkan la ilaha illallah nanti di akhir masa karena memang mempertahankannya berat Bapak Ibu semuanya. Nggih. Nah, sekarang dengan sudah tahu. Inilah syarat kedua dari kalimat la ilaha illallah, yaitu yakin betul. Dalilnya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi, nggih menika tiang-tiang ingkang imane tenanan boten hapus-hapusan, nggih menika yang beriman kepada Allah summa lam yartabu, kepada Rasulnya dan tidak ada keraguan. Bentuknya adalah wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dia berjihad dengan apa ya Allah titipkan kepada dia, bentuknya kesehatan, bentuknya tenaga, bentuknya uang, fisabilillah. Ditambahin gini, fisabilillah kata Allah. Sebab nek boten jenengan gadah modal nanti boten fisabilillah tapi di jalan setan. Jenengan pikir nek jenengan gadah sehat boten jagem ibadah terus yen apa? Ya sebaliknya Arab dolan lah maupun sepuas ngangkring tekan jam 2 wengi. Nah itu ya keliru Bapak Ibu semuanya. Ngangkring secukupnya, kontur, siap-siap untuk bangun malam, sholat. Jadi kan bisa tiru, mungkin salah satu yang saya tiru dari keluarga moro sepuh saya itu kalau habis Isya itu, jam 8 itu udah tidur semua. Nanti jam 1 udah kayak pasar rumahnya. Sampai pagi ada yang baca Quran, ada yang zikir. Kalau mbah zikir, la ilaha illallah. Kita yang dengar tuh gregel. Sebab piyambakan nek dikir niku teng kamar piyambakan ning ngungel seru la ilaha illallah ngantos senjang niku sak bare salat tahajud. Jadi teratur. Makanya beliau 86 tahun masih sehat bugar, masih ngimam. Ya Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, itu bisa dijadikan contoh ya. Nah, sekarang pertanyaan pun. Maksudnya yakin teng nopo to? Yakin kepada apa maksudnya? Di sini sebutkan para ulama menyebutkan ada 3 minimal. Menika yang sepindah yakin bahwa Rob kita adalah Allah. Rin jadi nanti sekali kan. Kalau menyebut kata-kata Rob niku artosipun gangsal. Rob alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rob semesta alam. Maksud Rob menika dialah Allah yang menciptakan saya. Dialah Allah yang memiliki saya. Dialah Allah yang mengurus saya. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Dialah Allah yang mengurus, mengatur, atau setidaknya minimal 3 lah, minimal 3. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memiliki. Kita yakin betul. Jenengan yakin betul yang menciptakan jenengan itu Allah. Berarti yang menciptakan gunung juga Allah. Berarti yang mengurus jenengan Allah bukan? Allah. Berarti yang mengurus gunung Allah, yang mengurus laut Allah,
yang berkuasa atas laut? Allah. Karena yang menciptakan laut, inilah keyakinan, Bapak Ibu. Inilah keyakinan. Kalau ya udah yakin seperti ini kan boten sah kudu repot-repot wedi teng makhluk selain Allah yang katanya bisa merubah-rubah. Saya dipahami? Mohon maaf. Kalau sebagian masih dengan mungkin sebagian masih praktek, saya harap jenengan sudah sepuh hindari yang seperti itu. Jenengan damel sesaji supados lautan boten ngamuk. Berarti jenengan kehilangan keyakinan di bab pertama yaitu Rob. Karena sesungguhnya yang ngatur lautan itu Allah. Yang menciptakan lautan Allah, yang memiliki Allah, yang mengurus Allah. Maka yang menentukan kapan naik, kapan turun juga Allah. Saya dipahami sampai di sini? Ini bab paling penting. Inilah namanya kemurnian kalimat la ilaha illallah. Nah, jenengan paham ini, jenengan insya Allah ketika menjelang sedok mengucapkan la ilaha illallah gampil insya Allah. Sebab Allah berjanji dalam Quran surah Ibrahim 27. Quran surah Ibrahim ayat ke 27. Allah berfirman, yusabitullahu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah. Kata Allah, aku berikan jaminan kepada orang-orang yang beriman dengan qawli sabit, dengan kalimat yang kokoh, nggih menika kalimat la ilaha illallah menjelang seto. Bayangin Bapak Ibu. Padahal orang beriman tadi apa? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada ragu-ragu, kemudian bentuknya dia berjihad dengan seluruh harta dan jiwanya fisabilillah. Masya Allah. Pada Allah di akhir ayat dikatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang yang benar. Bapak Ibu semuanya. Ya, ini yang kita bahas malam hari ini. Ada banyak dalil terkait dengan keyakinan ini. Ketika saya mengucapkan Allah Maha Pencipta, itu dalilnya 1, 2, 3. Allah Maha memberikan rezeki, dalilnya mana? 1, 2, 3. Di masjid lain saya bahas satu-satu karena kajiannya per minggu, jadi waktunya cukup banyak. Mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala buat panjenengan sedoyo. Kita sama-sama berdoa. Saya juga minta doa panjenengan. Mudah-mudahan saya juga hidup tidak jauh dari sini, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Sehingga kita masih tetap bisa berjuang ke depan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan kehidupan yang baik, rahmat yang baik, sehingga kita hidup di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan husnul khotimah. Ingatan gini untuk malam hari ini, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Saya mungkin agak terlalu cepat, tapi mudah-mudahan nanti videonya bisa saya sharekan jenengan sehingga jenengan saya pelajari di rumah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditutup ya, Pak. Ditutup? Oke, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.